Kemarin saya dapat info melalui WA ya, teman saya yang punya truk canter Euro 4. WA-nya itu memberitahukan ya bahwa truk canternya itu hilang tenaga dan ketika ditanjakan atau ditarikan bahkan kosong tanpa muatan itu tenaganya hilang dan berkurang. Kalau masalah tenaga canter itu kan mesti banyak yang bilang hilang dan berkurang ya. Tapi juga banyak yang melakukan, oke mas bagus buat tenaga 12 ton ditambang juga oke. Nah kemarin itu dia mengeluhkan tenaganya hilang tanpa muatan. Ketika muatan tenaganya tambah hilang lagi dan muncul suara kayak ngosos abnormal ya. Dia itu sampai berhenti dan melihat kondisi dari mesinnya. Mesinnya itu dilihat apakah ada yang abnormal ya. Kemudian sampai melihat di kondisi bawah, dia itu melihat mungkin apakah ada cairan atau tetesan oli entah air atau yang lainnya. Itu ternyata nggak ada teman-teman. Dia melihat suara tersebut itu ketika lari kenceng sekitar 60-70 km per jam. Dia kalau stasioner kayak gini, digas kemudian di blayer-blayer seperti itu tidak muncul suaranya. Tapi ketika mobil jalan kecepatan 60, 70 sampai 80 itu suaranya muncul keras sekali. Kayak suara turbo ngosos seperti ya. Jadi dilihat di sini di bagian turbonya. Kalau turbo ada di sebelah kiri ya, teman-teman ya. Ya, dilihat di bagian turbonya itu tidak ada masalah dari yang teman saya info tadi. Jadi sebelum dia melakukan perjalanan itu kan saya kasih info. Coba suaranya nanti berhenti dulu, jangan diteruskan. Takutnya nanti mesinnya koklok, jebol dan lain-lainnya. Kalau memang kerusakan itu dari mesin. Ternyata saya suruh berhenti mobilnya, kemudian di video call lah saya untuk melihat kondisi dari mesinnya. Sambil saya juga menganalisa dan teman saya juga melihat. Nah itu melihat dari turbonya apakah ada kebocoran air radiator atau apa. Coba sangat berhenti mesin dinyalakan apakah bunyi yang abnormal atau tidak. Ternyata tidak teman-teman. Turbonya pun terlihat masih aman, masih tidak ada bocor oli, kemudian ada yang baut patah, rusak, copot, cepling atau bocor air atau yang lainnya itu enggak ada masalah. Masih normal semua. Kemudian coba aja yang penting di jalan saja dulu sampai nanti perjalanan pulang mampir ke bengkel saya. Dan benar setelah dia bawa muatannya, dia sampai ke lokasi, dia pulang lagi ke rumahnya, kemudian esok harinya mampir ke bengkel dan melihat kondisi tersebut. Ternyata apa teman-teman? Sebentar ya, saya buka kap mesinnya dulu ini. Oke, kap mesin sudah terbuka ya teman-teman ya. Jadi ketika dia datang ke bengkel, saya pun melakukan test drive terlebih dahulu dengan teman saya. Memastikan lagi bahwa itu kerusakannya itu di mana, bunyinya seperti apa, kondisinya kecepatan berapa. Jadi analisa itu memang harus penting, harus tahu bersama si pemilik atau yang sering menggunakan, entah itu pemiliknya atau sopirnya. Saya test drive benar, ternyata yang dikeluhkan, yang diomongkan itu muncul. Suara ngosos, suara abnormalnya ketika akselerasi lebih kencang lagi. Nah, setelah tahu suara, tahu kondisi yang dimaksud dari pemilik kendaraan, menyamakan satu persepsi ya, oh suaranya seperti ini, oke, saya tahu, paham. Langsung balik dealer saya melihat kondisi semuanya, dari turbonya ternyata aman, kipas, mesin, air, oli mesin dan lain aman. Ternyata apa teman-teman? Dari sini kita terlihat ya, ada sebuah selang. Nah, selang ini itu dia ya selangnya bagus kuat ya, tapi mungkin ada penyebab itu yang belum kita ketahui. Selangnya sobek teman-teman. Jadi di sini selangnya sobek, selangnya jebol. Dilihat dari kondisi luar pun dia tidak terkena benturan. Dia juga tidak kena kayak gesekan dari kipas, kemudian gesekan dari chassis. Biasa ya, kalau mesin hidup kan dia kadang bergetar-getar gini. Bisa gesek-gesek gitu, apalagi waktu jalan kan bisa goyang-goyang, bisa kegesek-gesek, bisa patah atau bolong atau sobek. Tapi ternyata tidak teman-teman, dia sobek. Memang apakah dari kualitasnya atau memang dari
bahan atau dari tekanan yang terlalu tinggi, turbonya mungkin ya. Tapi di sini saya belum paham, dan karena saya melihat mobilnya itu masih baru, makanya saya suruh digaransikan, diwarantikan agar mobilnya benar-benar dapat ganti gratis. Yuk kita lihat kondisi dari selangnya itu sendiri ya teman, yang sobek tadi ya. Nah ini dia kondisi selangnya teman-teman. Nah ini dia terlihat ya, selangnya pecah, selangnya sobek. Ternyata suara abnormal itu dari tekanan angin dari sini. Jadi angin yang keluar dari turbo ke intercooler kemudian masuk ke intake manifold, dia ngobos dulu ke sini. Akhirnya tenaganya kurang, timbul suara kayak peluit ya, karena ini sobek. Nah ini masih kita selidiki, kok sobek ini gara-gara apa, apakah ada gesekan dari luar atau tekanan turbo atau yang lainnya. Nah jadi untuk teman-teman yang semuanya Canter Euro 4 mengalami kendala seperti ini, mungkin tenaganya kurang dan timbul suara abnormal, bisa jadi selangnya ini sobek. Nah kalau mobilnya masih masa waranti, garansi tentunya, nah coba Anda calling-calling dulu, mungkin ke salesnya atau ke bagian servis, siapa tahu dapat ganti gratis. Yang pasti ganti gratis lah, karena mobil baru ada kendala ya, kemungkinan 100% dapat ganti baru ya gitu ya. Dan ini juga bisa terjadi faktor eksternal, apakah mungkin kena gesekan atau ada orang yang jahil mungkin pakai apa ini ya, peso terus di shred gitu. Mungkin ya shrednya itu nggak sampai ke dalam, tapi ketika mobilnya kena tekanan dari dalam lebih kuat akhirnya sobek. Tapi ya kita itu berpikir positif ya teman-teman ya, nggak melulu berpikiran negatif. Ada orang jahil, tapi ya mungkin memang kualitasnya kurang baik. Kalau memang kualitasnya kurang baik dan ketika nanti terjadi kendala seperti ini di lapangan, pemilik kendaraan mengeluhkan dan dealer ada garansinya ke pabrik, bisa jadi nanti pabrik pun akan mengupdate dari segi bahan dan kualitasnya. Bisa jadi nanti kedepannya yang produk baru sudah nggak menggunakan tipe karet seperti ini ya, mungkin bahannya, jenisnya bisa pakai bahan yang lebih bagus tentunya, sehingga kepuasan pelanggan itu tetap terjaga. Itu ya informasinya teman-teman, sama saya Mas Edi di dunia